Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita berada dalam dimensi yang berbeda, tetapi kita dipersatukan oleh Roh Allah dalam mendengarkan firman Tuhan renungan harian pada saat ini. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah kita mengawalinya terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian bunyinya. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada moto dalam Olimpiade: Citius, Altius, dan Fortius. Yang tercepat, yang tertinggi, dan yang terkuat. Sehingga para atlet berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu. Tetapi dalam prinsip kehidupan sebagai orang yang beriman, terlebih dalam sosial, ternyata kita mempergunakan rasio terbalik. Bukan tentang siapa yang nomor satu, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih cepat. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang merendahkan hatinya. Konsep dalam hal ini bukan terkait tentang prestasi, tetapi sikap kita di hadapan Tuhan. Dalam keangkuhan, terkadang para filsafat menggunakan kesombongan itu untuk meyakinkan dan berkata bahwa sesuatu yang mereka pikirkan itu adalah benar dan bernilai, sehingga melalui keangkuhan itu mempengaruhi pikiran orang lain supaya menarik minat dan perhatiannya. Tetapi dalam pengertian ini, siapapun manusia tidak pernah menyukai sosok yang angkuh. Mengapa demikian? Karena ternyata di dalam keangkuhan itu terselip kata keakuan. Jika konsep keakuan ini kita pakai, itu berarti harus aku yang terpenting dan terutama. Yang mereka yang lain itu hanyalah orang-orang yang tidak perlu sama sekali. Saudara, dalam pengertian ini, jika kita berhadapan dengan ketentuan dan kebenaran, ternyata tidak perlu sama sekali keangkuhan. Karena yang paling penting adalah Tuhan ditinggikan, bukan akunya. Karena keangkuhan itu hanya berakhir dalam satu keadaan. Dalam nats kita dikatakan bahwa keangkuhan akan merendahkan orang. Saat saudara angkuh, saudara merendahkan orang lain. Tetapi saudara tidak sadar, saudara sedang turun dalam posisi yang terendah. Jika saudara dalam posisi yang tertinggi, berarti saudara hanya memiliki satu posisi lainnya. Yang dimaksud adalah tertinggi menjadi terendah. Sehingga Yesus berkata, rendahkanlah hatimu, sehingga engkau ditinggikan. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa merendahkan diri dan merendahkan hatinya sekaligus. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia direndahkan oleh manusia yang rendah. Bahkan dia harus mati karena konsekuensi dosa itu harus dilalui. Tetapi ketika dia direndahkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, dia menjadi yang tertinggi dan dimuliakan. Artinya, alangkah luar biasanya perasaan kita, saudara, jika pada masa akhir nanti Tuhan berkata kepada kita, engkau adalah hambaku yang setia, mari masuk dalam tahtaku. Artinya apa? Kerendahan hati itu adalah kekuatan dalam kitab Efesus. Sehingga dalam iman kita menemukan makna tertinggi bahwa sama seperti Yesus yang merendahkan hatinya, bahkan mengosongkan diri dalam inkarnasinya, demikianlah kita sebenarnya berada dalam panggilan yang mulia. Karena
saudara, sehingga saudara akan menemukan ruang untuk bertemu dengan Allah. Melalui hati yang suci lah kita melihat Allah. Melalui kerendahan hatilah kita mengerti banyak hal. Karena kerendahan hati adalah titik berangkat orang ingin mengetahui, mengenal lebih banyak dan lebih dalam. Tuhan memampukan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah menunjukkan kepada kami bukti yang nyata bahwa kerendahan itu akan menjadikan posisi kepada sesuatu yang tinggi. Melalui anak-Mu kami menemukan bahwa orang-orang yang rendah hati dalam kebenaran dan dalam imannya kepada orang-orang lain, Tuhan akan tentukan di mana mereka berada. Mampukan kami ya Tuhan supaya menjadi orang yang rendah hati. Jauhkan keangkuhan dari kami dan dimuliakan nama-Mu Bapa melalui apa yang kami kerjakan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.